tergap lagi. Adonai, oh Adonai, 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 we worship you, we worship you. Adonai, yes you are Adonai, 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 yes we worship you, we worship you. Adonai, sing Adonai, 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 we worship you, we worship you. Adonai, Saudara, terima kasih sahabat-sahabat yang datang. Ada hal yang Tuhan bawa adalah kasih karunia. Semua kepercayaan itu terus fokus kepada benar salah. Dan saya kaget ketika hakikat Adam itu adalah makan buah pengetahuan apa? Baik dan jahat. Tapi persoalannya adalah mati. Jadi kata kunci atau hakikat yang dibawa Tuhan, yang memulihkan kembali apa yang hilang adalah kehidupan, bukan benar salah dulu. Ketika orang membangun kebenarannya sendiri, jadi jebakan orang yang menekuni agama itu apa? Dia akan menghadapi sebuah keadaan dia merasa self-righteous. Dia benar. Jadi istilahnya begini, kita ini nggak boleh miskin, katakan makmur, tapi nggak boleh sombong karena kita makmur. Kita ini perlu pinter, tapi kalau kita sombong karena pinter, kita mati. Walaupun pinter dan kaya itu baik. Karena ketika orang diberkati, tujuannya berkat bukan untuk berkat, kekayaan bukan untuk kekayaan, tetapi makna tujuan di balik itu. Jadi kebenaran bukan untuk kebenaran, kebenaran yang membawa kehidupan. Amin. Nah, dosa membuat manusia itu terhilang, sehingga sekalipun dia berbuat hal yang baik, dia nggak menemukan kehidupan. Yesus datang, dia datang untuk membawa kehidupan. Tapi sebelum masuk dalam kehidupan, dia membawa sesuatu yang adalah berita baik. Itulah pemulihan, kesembuhan, kelepasan. Statement pertama Tuhan bukanlah bicara tentang masuk surga, bahkan bukan bicara pengampunan semata, tetapi bicara kebaikan. Bicara tahun rahmat Tuhan yang datang. Bicara bahwa ada sesuatu yang dari surga telah datang. Itulah Natal, kita menjelang Desember.
Jadi dunia yang gelap, Kristus, surga itu berkunjung. Manusia dalam kegelapan, terang itu datang. Jadi ada satu intervensi, kekuatan anugerah yang dari atas itu datang atas umat manusia. Dia bukan sekedar konsep, dia bukan sekedar ideologi, dia bukan sekedar belief system. Adalah sebuah realitas surga yang datang di dalam hidup manusia. Dan itu adalah kekuatan, kuasa. Kuasa yang membawa orang sakit sembuh, membawa orang susah menemukan damai sejahtera, membawa orang yang terikat dilepaskan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kerajaan surga itu harta. Maka carilah, mintalah, ketoklah. Temukan itu dalam hidup kita. Dia nggak sekedar sebuah pengampunan, dia harta. Harta itu sesuatu yang berharga. Amin. Kalau engkau memiliki, engkau menemukan, hidupmu berubah. Sudah bayangkan ada orang miskin tiba-tiba dapat lotre 10 miliar, hidupnya berubah total. Betul nggak? That's the power of money. Semua energi itu akan merubah orang. Yang bisa merubah orang itu kekuatan. Jadi kalau kita bicara kasih, kasih itu kekuatan. Ada kekuatan yang merusak, atau kekuatan yang disalahgunakan, itu bisa merusak. Misalnya rasa lapar, itu mendorong orang makan dapat energi. Tapi kalau makannya salah, dia akan bawa penyakit. Itulah dosa, keluar dari desain. Nah, saya mencatat ada 5 hal. Ini statement dan proklamasi Tuhan. Ini bukan sesuatu yang sukar dan sebagainya. Yang pertama adalah dia sebutkan kabar baik. Amin. Kabar baik. Dan saya kaget, dia bicara for the poor. Jadi hal yang menjadi esensi siapapun, bangsa apapun, lapisan apapun, itu adalah kebutuhan. Apa yang kau makan, kau minum, sandang, pangan, papan. Orang tiap hari bergumul soal kerja, dapat income. Dan Tuhan bicara berkali-kali. Engkau lihat burung di udara, engkau lihat rumput di padang. Ketika engkau berjalan, engkau terhubung dengan kekuatan surga. Engkau menemukan satu kekuatan yang memelihara hidupmu. Tapi jangan ditafsirkan itu menjadi kemalasan. Kemarin ada satu orang pengusaha besar, dia ke China. Orang Indonesia kerja 40 jam per minggu. Di Cina orang kerja 70 jam per minggu. Dia bilang, gimana bisa menang ya? Mereka kerja kayak orang gila. Karena mereka melihat, saya tidak boleh miskin. Saya nggak katakan kita harus meniru mereka. Alkitab ini dipenuhi dengan cerita bagaimana orang dibebaskan dari hutang. Dulu di dalam tahun-tahun sekian tahun yang ketika saya mulai dibawa Tuhan dalam kesembuhan batin, saya nggak bisa terbeban orang yang kesulitan keuangan. Saya nggak bisa merasakan orang yang sakit secara tubuh. Saya pernah bilang, ya
orang sakit hati itu lebih banyak dari orang sakit tubuh. Ya memang. Tapi waktu berjalan, saya bisa merasakan penderitaan orang yang sakit tubuh. Itu menderita. Saya bisa merasakan ketika orang kekurangan uang. Itu sakit. Dan Tuhan mencatat bagaimana orang-orang yang di tengah kekurangan, dia belajar untuk percaya dan menemukan kekuatan surga. Elia, dia selesai di sungai Kerit. Tuhan bicara, engkau akan dipelihara oleh seorang janda. Saya percaya biar nabi pikirannya pasti janda kaya. Waktu dia masuk di Sarfat, saya bertahun-tahun saya baru menyadari Sarfat itu bukan Israel. Sarfat itu Syria. Jadi Naaman juga Syria, Sarfat dari Syria. Alkitab sudah memberi kode. Israel itu yang selalu merasa hanya dia yang dicintai Tuhan. Tapi ternyata Tuhan menyapa orang-orang di luar Israel. Dan itu dikutip oleh Yesus, membuat orang Yahudi marah. Di zaman Elia banyak janda nabi, mereka gak ada mengalami. Tetapi janda di Sarfat, orang Asyur, orang Syria, dia mengalami mujizat itu. Tetapi kalau saya petakan, dia ditemui Elia, dan sebagai orang asing dia minta air. Dia langsung memberi air, mau berangkat. Elia berkata, Bu, aku coba bukan cuma haus, aku yo luwe Bu, lapar. Samangane pisan Bu, coba bayangkan. Dan di situ dia menyatakan, saya ini cuma punya tepung 1 genggam. Saya makan bersama anak saya. Jadi 2 porsi. Nasi bungkus, berapa nasi bungkus? 20.000. Waduh, ya 15.000 lah nasi goreng duk-duk itu. 15.000 kali, cuma 30.000 di tangan. Makan terakhir barang sudah dijual. Saya bilang orang ini luar biasa. Di tengah kesulitannya, dia masih memberi space untuk orang asing minta minum. Ketika Elia berkata, berikan aku roti, aku cuma punya 1 genggam. Bapak ini salah minta sama aku wong melarat Pak. Nabi nggak pernah kalah. Thus says the Lord. Tuhan bicara dan dia percaya. Dan melalui itu dia lepas dari kekurangan. Kita tidak boleh mengabaikan yang natural, tetapi kita juga harus percaya ketika yang natural itu tertutup, Tuhan masih punya cara supranatural. Tapi kita tidak boleh memaksa Tuhan pakai cara supranatural. Sekalipun Tuhan mampu bergerak dalam supranatural. Dan Alkitab itu bercerita tentang hikmat secara natural Yusuf, tetapi juga janda di Sarfat, istrinya Nabi. Jadi bisa seorang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi dia gagal dalam keuangan. Bisa nggak? Sangat bisa. Karena kebenaran Tuhan itu tidak boleh one for all. Kunci. Aku memberikan kepadamu, sebagai bahasa Inggrisnya kunci. Daud melaksanakan kunci kerajaan surga dalam soal peperangan. Dia selalu tanya. Dalam soal mendidik anak dia nggak tanya. Dia baru mendidik anak setelah dia tua. Siapa? Salomo. Ini istrinya Nabi ditinggal, nggak ngambil asuransi rupanya. Yunus bilang, yes, amin, itu betul Pak. Jadi ninggalin utang. Bayangkan. Dan bukan aset. Anaknya jadi budak.
Ini cuma cerita sepertinya. Tapi ketika engkau membaca, ini firman Tuhan. Artinya itulah intervensi surga buat orang miskin. Ayo kita melihat perspektif ini. Ada satu supply yang Tuhan sediakan. Amin. Bukan untuk membuat kita mata duitan dan menjadikan Tuhan itu sebagai sumber seperti pesugihan. Tidak. Tetapi dia Bapa, sampai dia berkata, Bapak mana yang anaknya minta roti dikasih batu. Amin. Kesembuhan. Saya juga tidak bisa menjawab. Anak tuannya nggak sembuh. Saya nggak bisa menjawab. I don't know. Tapi saya percaya salah satu yang When Heaven Invade Earth, Bill Johnson. Anda tahu Bill Johnson, hamba Tuhan dipakai dengan supranatural di jemaatnya. Tapi dia kehilangan istrinya. Sudah didoakan, kena cancer. Dan itu sangat memberkati. Session sebelumnya dia cerita bagaimana barang hilang bisa kembali dan seterusnya. Tapi session berikutnya dia bicara tentang, dia doain istrinya, nggak sembuh, meninggal. Dan dia tutup dengan begini, tapi satu yang saya sampaikan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan dia tantang siapa yang di antara Anda, ini orang-orang pelayanan semua ini, yang pernah kehilangan orang yang kau kasih. Saya merinding saudara. Ada kira-kira 30-50 orang. Salah satu di depan saya nangis. Dia gak outer call. Biarlah yang di sekitarnya kau mulai mendoakan. Minyak urapan itu menyembuhkan hati yang terluka. Tetapi Alkitab cerita bagaimana pelayanan Yesus itu adalah kesembuhan. Dia nggak mati hanya untuk dosa kita. Nah, ini yang mengagetkan saya. Ini yang saya pegang terus. Kalau domba perjanjian lama, dia langsung disembelih. Anda tahu gimana? Sejak awal, sejak perjanjian, orang minta ampun dosa ini membawa domba di depan imam, tangannya ditempelkan di kepalanya domba. Itu namanya tukar guling. Dosa itu nggak bisa, sejak awal prinsipnya nggak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Tukar guling, harus ada yang mati. Tapi domba ini langsung mati, begitu ditempelkan langsung sembelih. Saya nggak pernah mikir sampai saya dengar khotbah, apa bedanya domba dengan Yesus? Domba langsung mati, Yesus 6 jam di atas kayu salib. Artinya apa bapak itu senang menyiksa anaknya? Coba kita pikir. Kalau itu hanya nebus dosa, mestinya langsung biar mati aja. Yesus nggak langsung mati. Pegang ini. Apa yang dia tanggung? Semua. Trauma, luka batin, kemiskinan, kutuk, sakit penyakit. Kau bayangkan, kau berimajinasi. Makanya statement kedua, untuk menyembuhkan hati yang remuk. Dan pelayanan Yesus kemanapun adalah memberitakan kebenaran, menyembuhkan orang sakit, dan membebaskan orang yang terikat. Dan saya mulai kaget, ternyata ini segala kemuliaan buat Tuhan. Saya juga tidak merasa hebat. Ya, saya memberitakan saja, terus kita doakan. Sampai selesai kebaktian itu ada orang bicara sama saya, tiba-tiba dia matanya berkaca-kaca. Saya merasakan aliran Tuhan, aliran
Kristus, kita punya istilah gimana kita mengeluarkan Kristus, Yesus yang di dalam kita. Spirit, saya pegang tangannya, langsung dilawat Tuhan. Sorenya orang dijamah, ada yang kelepasan. Saya kaget waktu cerita, kita ini sudah lama nggak pernah begini-begini, Pak. Mari kita rubah perspektif kita. Bayangkan orang sakit diceritani tiap minggu, kamu harus latihan begini, kamu ini caranya gini supaya kuat. Tapi dia tuh ngeletak. Hal pertama yang dia harus alami apa? Sembuh. Betul nggak? Sebelum kebenaran itu harus ada pemulihan. Jadi antara kebenaran, kesembuhan, pemulihan ini harus digabung. Itulah sebabnya berita Injil itu bukan hanya berita kebenaran, berita kesembuhan, berita kelepasan, berita pemulihan. Give thanks to the grateful heart. Give thanks. This is good news. Give thanks. Jesus Christ, di dalam dia ada apa? Ada hidup itu, ada kesembuhan itu. Biarlah kita seperti perempuan yang sakit pendarahan. Orang-orang yang give up, berapa lama dia sakit? 12 tahun. Dan dia tahu, aku kalau bisa jamah jubahnya aku sembuh. Berapa lama orang yang di Bethesda? 38 tahun. Saya bilang gila ini orang. Anda senjata, tetapi dia selalu kalah bersaing. Anggap aja orang biasa. Oh ya, kalau di Singapura itu ada dokter manjur, duitnya sopo. Misalnya seperti itu. Terbang ke sana pakai biaya apa? Jadi dia nggak bisa menggapai sumber itu. Itu kolam kalau goyang katanya nyemplung sembuh, tapi cuma 1 orang jatahnya. Dan dia selama 38 tahun dia nggak pernah berhasil menyentuh kolam pertama kali. Yesus liwat, maukah kau sembuh? Oh Tuhan, kesembuhan itu esensial. Karena kita hidup di dalam satu dunia di mana kalau secara jasmani virus, bakteri. Secara hidup kita ketemu orang berdosa, termasuk kita juga kadang-kadang berbuat dosa, dan itu menyakiti orang lain. Betul nggak? Kita akan tersakiti dan disakiti. Makanya orang sengsara, orang miskin mencari air, dia nggak ketemu. Air itu menyembuhkan. Mazmur 107 bicara orang-orang yang dalam kesesakan. Ada orang-orang yang sakit karena perlakuan mereka yang berdosa. Saya baru dapat berkat dari Pak Dewi. Dia sharing, dikasih. Saya nggak pernah mikir begitu. Dia ketemu orang yang menyakiti dia, dan Roh Kudus mengajar apa? Mintakan nyawanya, jiwanya. Selamatkan Tuhan. Aku memberkati. Aku bukan hanya mengampuni. Aku minta orang yang menyakiti. Aku ketika aku mengampuni, aku minta jatah. Selamatkan orang itu. Saya belum punya ayatnya persis. Ketika orang disakiti dan dia mengampuni, dia menang, dia punya otoritas untuk mintakan orang ini. Amin. Ketika seorang istri disakiti sama suami dan dia tidak membalas, dia bisa menang, mengasihi suaminya yang menyakiti. Di situ satu kekuatan doa yang memulihkan suami. Kenapa sebagian doanya istri nggak manjur gitu ya? Karena dia belum selesai dengan sakit hati. Ada orang yang sakit hati dan sampai ke dalam maut, yang berseru-serulah, dan Tuhan menyelamatkan.
healing. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Healing. Akhir zaman, saling berkhianat. Saya sudah apalagi di Indonesia yang penuh dengan keagamaan, berapa banyak orang yang mengalami merasa termanipulasi dan dimanipulasi karena agama. Saya dengar cerita-cerita yang mengiris hati. Orang akan saling membenci, saling menyerahkan, saling berkhianat. Dan musuh kita bukan soal orang itu. Bagaimana menjaga hati kita, enggak pahit, enggak kecewa, enggak jadi tua. Adalah satu-satunya adalah tiap kali kita dicuci, dibersihkan, diperbarui. Melihat kasih Bapa yang memeluk kita. Amin. Itu menyembuhkan semua rasa dikhianati, rasa dibuang, rasa ditolak dalam hidup kita. Heal. Saudara yang mengalami luka apapun atau saudara yang sakit secara fisik, ayo kita minta. Dan kita belajar tentang kerajaan sorga. Kita tidak memposisikan hamba Tuhan yang selalu harus mendoakan, tetapi gapai tata kasih karunia. Buat saya nggak masuk akal kalau dulu Yesus itu menyembuhkan. Sekarang karena sudah Alkitabnya sudah komplit, sola scriptura, Tuhan itu sudah menyembuhkan lagi. Tetapi itu dipercayai berjuta-juta orang. Dan hari ini saya khawatir orang itu begitu berteologi sampai nggak pernah mendoakan orang sakit. Padahal yang sakit banyak. Yang luka banyak. Berita Injil, berita kesembuhan. Karena nggak mungkin orang melakukan kebenaran ketika dia nggak sembuh. Betul nggak? Saya masih ingat waktu saya di Amerika. Saya lari, sepatu saya itu rusak. Cuma sederhana, ngelongkop di dalam itu, nyocok kaki saya. Begitu lepas, langsung saya nggak bisa lari saya. Siapa yang pernah sakit gigi? Kalau ada orang kepotong di sini, ada berdarah, pasti banyak empati. Tapi lah sakit gigi nggak ada yang tahu. Tapi sing ngrasakno cekot, sing ana opo? Ada sakit yang kelihatan. Tapi mungkin kalau 100 sakit yang kelihatan itu 10, yang 90 itu banyak sakit yang nggak kelihatan. Dan jangan tunggu sakit yang besar. Tiap hari kita bisa merasakan ketika air itu mengalir. Amin. Anda menikmati tiap kali disembuhkan. Heal. Maukah kau sembuh? Coba bayangkan itu Anda. Kalau tidak sembuh gimana? Ya kita nggak sempurna. Ya kadang ada yang nggak. Tapi yang kita nggak boleh kehilangan apa? Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Sama seperti martir itu juga. Mati nggak ada yang nolong juga. Mereka mati dengan sebuah keyakinan Tuhan baik. Kemerdekaan. Anda jangan pikir kemerdekaan itu murah. Indonesia aja merdeka dibayar berapa nyawa. Namanya pejuang kemerdekaan. Ketika orang kekurangan uang, dia nggak merdeka. Betul nggak? Coba kita pikir. Alkitab penuh cerita orang yang dirasuk setan. Kemarin di Blora ada orang, loh ini jemaat atau orang nyasar? Jemaat Pak.
Ternyata punya pegangan. Saya nggak tahu, saya deket, tiba-tiba manifestasi, wah, bertepuk. Rupanya dari nenek moyangnya udah masuk. Ini orang Yahudi, orang Israel, bangsa pilihan, umat Tuhan, tetapi Alkitab mengatakan dia diikat, dirasuk 18 tahun. Belum lagi yang di Gadara, telanjang tidur di kuburan. Ada ikatan kecil, ada opres, obses, yang terakhir poses. Mestinya orang Kristen nggak bisa poses. Poses itu kerasukan, kesurupan. Opres itu tertekan. Obses itu sudah dikuasai. Ada levelnya. Kita jangan tunggu poses. Begitu ada opres, tekanan, minta kelepasan. Amin. Ibu, penyakitmu sembuh. Penuh dengan perjumpaan, orang kerasukan, terikat, orang susah. Itulah peta dari langkah Kristus. Dan dia bukan hanya di sorga, dia memang di sorga, tapi dia mengirim rohnya. Dia bisa hadir di tengah-tengah kita. You can touch it. Amin. Salah satu Mazmur 103, dia menebus hidupmu dari lubang kubur, dari sebuah keadaan yang mencekam, yang mengikat, yang menguasai kau. Nah, di situ baru membukakan mata yang buta. Kalau secara rohani menemukan tujuan, panggilan. Kalau kita nggak sembuh, kalau kita nggak bisa melangkah dalam tujuan, kalau kita tertawan, nggak bisa. Fir'aun sudah berkata sama Musa, ya sudah, ibadah aja di Mesir. Tapi ini sebuah gambar rohani. No way, we cannot have a devotion kalau kita ini stay di Mesir. Nggak bisa. Kita merdeka dulu, baru bisa beribadah. Amin. Jangan buat aku miskin, nanti aku mencuri. Jangan buat aku melampaui kekayaan supaya nanti aku sombong. Berikanlah bagian jatah di mana aku mampu menerimanya. Amin. Sembuhkan aku. Merdekakan aku, Tuhan. Apa yang terjadi bangsa Israel? Mereka bukan tidak diampuni. Dalam hal ini mereka dicukupi. Mereka kehilangan tujuan. Mereka kehilangan satu titik akhir, warisan. Kemarin saya share, saya menyelesaikan bab 16, tinggal satu. Judulnya sudah tahu, kerajaan surga, legalitas atau realitas. Ilmu teologi itu penuh dengan legalitas tanpa bicara realitas. Semuanya baik, kalau nggak ada realitasnya, semua itu cuma konsep, tidak memberi kehidupan. Kita nggak jadi rohani karena pengetahuan yang bertambah. Ketika kita belajar hidup dalam realita Kristus, itulah Roh Kudus. Amin. Ada energi damai sejahtera. Saya pakai energi supaya bisa. Ada kekuatan yang membuat Anda itu tidak takut, bukan karena berani. Ada peace yang dikatakan melampaui akal. Ada satu kekuatan yang menopang. Ada satu kekuatan yang membuat Anda itu bisa berempati. Dan kita sadar itu bukan hati kita semata. Itu adalah hati Tuhan yang mengalir di dalam hati kita. Dan kita tidak mengklaim aku lu mau ngapik. No. Kita berkata Kristus yang ada di dalam aku. Pengertian itu membuat saya tidak merasa
gua ini hebat. Enggak. Itu naturnya Kristus. Saya memposisikan, saya dapat kesempatan bisa merasakan hatinya kepada anak Tuhan ini. Jadi saya kecipratan membuka mata yang buta. Ada 5: kebutuhan, kesembuhan, kemerdekaan, kelepasan, tujuan. Ini penafsiran saya. Bisa fisik juga. Dan tahun rahmat Tuhan. Rindukan itu terjadi dalam hidup kita. Istilahnya jadi anak. Kata dipelihara, dicukupi, kau lebarkan. Istilah gini, saya jadi kalau sapi aja diwarasno, diobati, saya anak Tuhan, saya diperhatikan. Iman seperti anak. Ayo kita nanti datang iman seperti anak. Saudara yang butuh kesembuhan, saudara yang butuh pemulihan, saudara butuh kekuatan baru, datang seperti anak. Saudara yang pernah patah hati dan masih patah hati, saya nggak tahu. To heal the broken hearted. Yang seumur hidup merasa nggak dicintai, datang. Ketika engkau mendapat cintanya Tuhan, engkau tahu dia nggak hanya mencintai, dia juga memberi. Dia nggak hanya mencintai, dia juga memulihkan. Sebab statement terakhir apa? Tahun rahmat